Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adif Jeko Nadiwanto, NPM 19012010207 dari Bisnis Internasional A. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang investasi asing langsung. Untuk yang pertama, apa sih pengertian dari investasi asing langsung itu? Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing langsung adalah jenis investasi dalam aset produktif di suatu negara oleh investor dari luar negeri. Investor dapat berasal dari perusahaan atau individu. Untuk perusahaan, mereka menjadi perusahaan multinasional karena sekarang beroperasi di lebih dari satu lokasi geografis. Investasi asing langsung merupakan aspek pendorong dalam integrasi ekonomi internasional. Ini menciptakan hubungan yang stabil dan tahan lama antar berbagai negara. Selain itu, investasi asing langsung juga menjadi saluran penting untuk transfer teknologi antar negara, juga mempromosikan perdagangan internasional melalui akses ke pasar asing dan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu, apa sih perbedaan jenis investasi FPI dan FDI itu? Investasi asing langsung kontras dengan investasi portofolio asing. Untuk investasi portofolio, investor hanya mengincar surat berharga perusahaan di negara asing, baik dalam bentuk saham, obligasi, atau jenis efek lainnya. Investasi portofolio tidak langgeng. Ini tidak melibatkan pembangunan aset seperti pendirian pabrik. Ini dengan cepat mengalir keluar ketika kondisi perekonomian negara tuan rumah memburuk atau ketika pasar internasional membaik. Oleh karena itu, investasi portofolio sering kita sebut sebagai uang panas. Sementara itu, dalam arti sempit, investasi asing langsung mengacu pada pembangunan fasilitas baru dan akuisisi kepemilikan yang langgeng. Misalnya 20% atau lebih dari saham suara di perusahaan yang beroperasi di negara tuan rumah. Investasi asing langsung memungkinkan kontrol terhadap operasi perusahaan. Kepemilikan semacam itu memungkinkan investor asing secara aktif mengelola dan mempengaruhi operasi perusahaan. Itulah yang membedakan antara investasi asing langsung dan investasi portofolio asing. Investasi asing langsung biasanya melibatkan partisipasi dalam manajemen, usaha bersama, transfer teknologi, dan keahlian. Sedangkan investasi portofolio tidak. Investasi portofolio hanya mengambil keuntungan jangka pendek seperti keuntungan modal bagi suku bunga dan keuntungan translasi. Lalu ada 4 jenis investasi asing langsung. Yang pertama, investasi horizontal. Yang kedua, investasi vertikal. 3, investasi konglomerat. Dan investasi platform. Investasi horizontal sendiri merupakan investasi yang melibatkan pembangunan operasi bisnis yang sama di negara asing, sebagaimana operasinya di negara asalnya. Singkatnya, bisnis ini melakukan kegiatan yang sama tetapi di negara asing. Contohnya, ekspansi McDonald di Indonesia masuk ke dalam kategori investasi horizontal. Contoh lainnya adalah produsen smartphone yang berbasis di Amerika Serikat membuka pabriknya di Cina. Yang kedua, investasi vertikal. Dalam hal ini, investasi berlangsung di tingkat rantai pasokan yang berbeda dari negara asal. Bisa jadi tingkat hulu maupun hilir. Dengan kata lain, kegiatan ini masih dalam satu rantai pasok dengan operasi perusahaan di negara asal. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur di Amerika Serikat mengakuisisi saham pemasok suku cadang atau bahan baku di Eropa. Contoh lainnya, McDonald mengakuisisi peternakan skala besar di Indonesia untuk memproduksi daging untuk restoran mereka. Ketiga, investasi konglomerat. Jenis ini melibatkan investasi dalam bisnis yang tidak terkait dengan bisnis perusahaan induk, karena investor masuk industri di mana mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Seringkali investasi konglomerat biasanya mengambil bentuk usaha patungan dengan perusahaan asing yang sudah beroperasi. Strategi investasi konglomerat lebih beresiko dibandingkan dengan investasi horizontal maupun vertikal. Perusahaan membutuhkan mengatasi 2 hambatan sekaligus agar dapat bersaing, yaitu memasuki negara asing dan memasuki industri pasar baru. Yang terakhir, investasi platform. Dalam investasi platform, perusahaan berekspansi ke negara asing, tetapi output dari operasi asing diekspor ke negara ketiga. Investasi ini umumnya terjadi di lokasi berbiaya rendah di dalam area perdagangan bebas. Selanjutnya ada metode investasi asing langsung. Perusahaan asing mungkin membangun kehadiran langsung dengan membuka operasi baru di negara tujuan. Misalnya, L'Oreal membuka pabrik terbesarnya di dunia yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Indonesia. Investasi tersebut mencapai 1,25 triliun rupiah. Pabrik nantinya akan menjadi pusat produksi L'Oreal di kawasan Asia Tenggara. Itulah contoh investasi asing langsung.
Reinvestasi keuntungan dari operasi di luar negeri serta pinjaman antara perusahaan kepada anak perusahaan di luar negeri juga masuk kategori investasi asing langsung. Nah, selanjutnya bagaimana investor asing melakukan investasinya di luar negeri? Itu bisa dilakukan dengan mengambil beberapa metode berikut. Yang pertama, membentuk usaha patungan dengan negara perusahaan asing. Kedua, membentuk anak perusahaan di negara asing. Ketiga, mengakuisisi saham suara di perusahaan asing. Keempat, mengakuisisi saham di perusahaan asosiasi. Kemudian, secara garis besar, metode investasi langsung dapat mengambil dua bentuk, yaitu investasi greenfield, juga investasi brownfield. Ketika sebuah investor mendirikan entitas baru dari awal, itu kita sebut investasi greenfield. Dalam hal ini, investor membangun sejak awal segala hal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, layanan dukungan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, dalam investasi brownfield, investor memanfaatkan bisnis atau fasilitas yang telah ada. Akuisisi perusahaan adalah contohnya. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dan kerugian dari investasi asing langsung. Investasi asing langsung menawarkan keuntungan tidak hanya bagi investor tetapi juga negara tujuan. Nah, untuk bisnis, investasi langsung asing menawarkan keuntungan berupa diversifikasi pasar. Investasi membantu investor mengeksplorasi pasar baru dan memperluas pasar ke luar negeri. Ini penting ketika pasar di negara asal telah mencapai fase matang dengan peluang tumbuh rendah. Selanjutnya ada insentif pajak. Pemerintah di negara tuan rumah biasanya memberikan sejumlah insentif seperti pajak dengan tujuan untuk menarik modal asing. Oleh karena itu, investor akan membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan negara asal mereka. Nah, ini pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya ada akses ke tenaga kerja dan sumber bahan baku yang lebih murah. Di negara-negara berkembang, biaya tenaga kerja dan bahan baku relatif murah. Investor asing dapat mengeksploitasi keduanya demi mendukung profitabilitas dan menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global. Sedangkan beberapa manfaat bagi negara tuan rumah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi adalah salah satu komponen produk domestik bruto. Jadi, semakin besar investasi, semakin besar pula PDB. Kedua, pengembangan modal manusia atau peningkatan SDM. Pelatihan yang lebih baik untuk pekerja lokal akan mengarah pada peningkatan sumber daya manusia. Selanjutnya ada peningkatan lapangan kerja. Investasi menciptakan pekerjaan baru, meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja, dan mengurangi jumlah pengangguran. Lalu ada menumbuhkan kapasitas ekspor. Negara tuan rumah dapat membuka luas investasi asing langsung untuk sektor ekspor yang strategis dan sektor terkait. Selain 4 keuntungan yang saya cantumkan, ada beberapa keuntungan lain seperti mengatasi kesenjangan tabungan domestik. Investasi memungkinkan ada lebih banyak modal per pekerja untuk digunakan dalam produksi. Lalu ada akses ke keahlian, keterampilan, dan teknologi. Transfer teknologi dan pengetahuan dapat membantu sebuah negara untuk mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap produk primer. Selain itu, juga menyebabkan lebih banyaknya persaingan. Kehadiran perusahaan asing meningkatkan persaingan di pasar lokal. Persaingan yang lebih ketat dapat mengarah pada akses ke produk yang lebih murah dan lebih bervariasi. Selain itu, persaingan juga memacu inovasi. Selanjutnya, kerugian dari investasi asing langsung. Meskipun menawarkan beberapa keuntungan, pengkritik juga melihat investasi asing langsung secara skeptis. Mereka beralasan itu dapat menimbulkan kerugian seperti ketimpangan. Nah, ini mungkin elit yang kuat mungkin yang akan mendapat manfaat lebih besar dari investasi asing itu sendiri. Yang tidak akan mengalir secara adil kepada masyarakat banyak. Kedua, ada perampasan tanah dan praktik eksploitasi. Investor mungkin mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam lainnya secara berlebihan. Mereka mungkin membayar tenaga kerja lebih rendah, mendeforestasi hutan untuk mendirikan pabrik, dan membuang limbah berbahaya ke lingkungan. Lalu ada efek penciptaan lapangan kerja yang terbatas. Perusahaan asing mungkin membawa manajer dan spesialis mereka sendiri daripada mempekerjakan pekerja lokal. Yang selanjutnya ada penutupan bisnis lokal.
Masuknya perusahaan besar asing dapat mengakibatkan bisnis lokal bangkrut karena daya saing yang lebih terbatas. Lain lagi ada repatriasi keuntungan. Perusahaan asing mungkin tidak akan menginvestasikan kembali keuntungan di negara tuan rumah, tetapi mengirimkannya kembali ke negara asal. Hal ini menyebabkan arus modal keluar yang besar bagi negara tuan rumah. Lalu cara sebuah negara menarik investasi asing langsung. Beberapa negara mengandalkan arus masuk investasi asing langsung sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Mereka biasanya akan memberikan insentif seperti yang pertama ada menawarkan pajak perusahaan yang rendah. Kedua, memberikan fasilitas non-pajak seperti pinjaman lunak dan subsidi. Ketiga, mendorong pasar tenaga kerja fleksibel dan peningkatan keterampilan pekerja. Selanjutnya ada pembuatan zona ekonomi khusus, dan yang terakhir investasi dalam infrastruktur kritis seperti jalan, rel, pelabuhan, dan telekomunikasi. Tapi, beberapa negara lain memandang investasi asing secara skeptis. Mereka memperketat peraturan dan membatasi investasi langsung. Mereka khawatir tentang keamanan nasional dan kepemilikan asing atas sumber daya alam mereka. Yang lain takut akan konsekuensi dari kemungkinan pengambil alihan perusahaan teknologi. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.